pernah Bang ketemu yang goib-goib kayak gitu Bang? Pernah sering. Ngelihat? Atau cuma Iya. ngerasain doang? Lu tidur aja dia ngelongok-ngelongok lu. Bang, Iya. lebih susah ngerawat burung atau mobil kesayangan Abang? Burung. Burung? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng PUBG, Podcast Bro Garage bersama gua Bro Epic dan Bang Robinson. Nah, kali ini tamunya spesial banget nih. Di sini ada Bang Robinson Journey. Dia adalah seorang berpetualangan. Salah. Oh, salah. Pakai apa? Jadi bukan gua bukan dibilang Bang Robinson Journey, Oke. tapi Bang Robinson aja. Bang Robinson. Kalau Robinson Journey itu judul programnya. Judul program. Nah, nih Bang Robinson ya. Ya, Bang Robin. Oke. Bang Robin Lahat aja, pokoknya. biar gampang. Terima kasih Bang. Yuk, Selamat yuk. datang di PUBG. Bang, Ya. kabarnya gimana nih setelah berpetualangan dengan mobil, tambah lagi pernah vakum ya, COVID ya? COVID Ya, tahu. iyalah, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kapan selama COVID? Oke, nah kegiatannya sekarang ini apa nih Bang? Ya, pertama kabarnya baik, makasih Iya, juga siap. udah diundang di PUBG. Nice. Keren rupanya idenya. Tadi sebelum kamera roll nih kita udah ngobrol-ngobrol. PUBG ini rupanya mengangkat satu dari apa ya, kegiatan sehari-hari Benar. yang lebih ke hobi Ya. dan di seputar otomotif. Otomotif Bang. Tuh, Gitu. oke. Nah, yang Robinson Journey sendiri ya memang petualangan yang sebelum pandemik itu kelayaban ke sana kemari. Iya. Ya kan? Udah apa namanya, orang bilang ini bukan Bang Robin tapi Bang Toyib, pergi nggak pulang-pulang. Balik lagi Lebaran nih kayaknya. Balik lagi Lebaran. Iya Bang. Iya, jadi setelah pandemik itu selama pandemi itu nggak ada sama sekali kegiatan penjelajahan, di rumah aja. Di rumah aja Bang. Di rumah aja. Oh, ada hobi baru jadinya. Apa tuh Bang? Burung kicau. Aish, burung kicau ini. Habis kan nggak boleh kemana-mana. Gitu. Jadi beli burung taruh di rumah, ya ngurusin burung aja. Oke. Berkicau dia, tapi dilombain. Oh, Kontes gitu. Jadi ada hobi baru ya selama COVID ini. Gara-gara ya? COVID. Gara-gara Itu ini. gara-gara dia racunin sama kru. Kan saya tinggal bareng sama kru. Jadi kru itu bilang, Bang, lu bengong aja. Ya terus gua mau ngapain? Udah kita beli burung aja, kita lomba burung gitu. Iya. Karena memang dia memang pemain Pemain burung. burung. Hobi ya? Hobi Iya. ya? Hobi. Oh. Keracunan dah gua jadi. Hobi burung jadi. Burung apa Bang yang punya Bang? Murai batu sama cucak hijau. Itu bisa Untuk sekitar- lombanya. Oh, kisaran berapa Bang burung? Kalau bahannya murah. Bahan. Tapi ketika burungnya sudah juara, sudah berprestasi, Oke. itu ada yang sampai miliaran. Beneran. Gimana Bang? Burung Miliaran? murai batu. Oke. Murai batu nih, murai batu itu lu bisa beli murai batu harganya 1 jutaan. Bahan tapi ya. yang masih Bahan ini kecil. burungnya. Burungnya. Burungnya Jadi 1 masih juta. anak kecil. Oke. Anak kecil. Jadi burung Berkecil lah ya, berkecil ya. Terus masih belum bisa apa-apa gitu. Oke. 1,5 juta lah gitu ya. 1 sampai 1 Ya. juta. Karena kan dari indukannya itu akan ketahuan bahwa burung ini ya ada potensinya lah, tapi harganya masih murah gitu. Nah, kalau itu burung lu latih, lu rawat dengan baik, terus dia bisa juara, apalagi juara nasional, harganya bisa puluhan ratusan sampai miliaran. Burung yang tadi harganya cuma 1 juta. itu kisaran 3 tahunan, 4 sampai 5 tahun kemudian lah gitu. Ush. Kalau untuk orang yang bisa, kita jadi ngomongin burung nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa Bang. Kan ini kan di masa COVID nih kan, Iya, iya, nggak iya. berpetualang gitu kan. Nggak apa-apa Bang. Jadi kalau untuk orang yang bisa ngerawatnya, itu investasi luar biasa loh sebenarnya. Dari burung. Bener, iya. Gua beli cucak hijau. Cucak Cucak hijau. hijau harga pertama belinya 1,100,000. 3 bulan kemudian hampir tiap kali lomba itu bawa pulang paling kecil 300.000. Lombanya beli tiket, lomba untuk kontesnya 20.000, 30.000.
Itu daftar pertama tuh. Terus Oke. lomba dia menang gitu. Nah karena burungnya ini jago, gue rawat dengan baik gitu. Oh. Ya bayangin 1 bulan aja itu udah balik modal. Oke. Nah gue terusin lagi nih burung Jadi ketagihan hampir ya? tiap minggu gitu. Jadi orang istilahnya ngamen. Oke. Oh, ngamen. Ngamen karena kan si burung dipakai untuk kerja, Oh untuk iya. dapetin duit. Tapi Bang, Tapi memang aja terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya tapi karena hobi, jadi ya lu nggak lomba juga gua demen lu di rumah bekicau gitu Oke. karena suaranya kan lagunya bagus. Tapi Bang, lebih susah ngerawat burung atau mobil kesayangan Abang? Burung, Burung. iya. Burung tuh tiap hari lu harus perhatiin sih, karena dia ada moodnya. Sama kayak manusia dong jadinya ya? Iya, Oh, loh lebih lah. burung. Kalau burung seumur hidupnya kan nggak bisa ngomong, ke kita kan nggak bisa ini. Jadi Oke. kita harus tebak, harus Ngapain, pengen apa gitu ya? iya. Kalau orang begitu dia udah bisa ngomong, dia bisa kasih tahu, gue lagi sakit perut, lagi pusing, lagi apa gitu. Kalau burung nggak bisa, lu harus perhatiin pupnya Iya. dia kayak gimana bentuknya gitu. Terus kicaunya dia kayak gimana, bunyi suaranya kayak gimana ketika udahlah. Ada pokoknya kalau masalah burung nih panjang sih sebenarnya ya Bang ya. Pasti lebih ribet daripada mobil. Lebih ribet daripada mobil. Lebih ribet Nah, daripada mobil. Bang, ngebangun sebuah yang saya tahu nih Abang ini dari seorang presenter yang ada di salah satu televisi ya Bang ya. Bukan presenter, Bukan presenter ya? gua host di sebenarnya. Hostnya ya? Iya, Hostnya di TV, Untuk sebuah terus program. buat program Petualangan. bahkan sampai punya YouTube sendiri gitu kan. Iya. Ini dari awal mulanya apa Bang? Dari pertama kali Abang membuat ini. Apakah wah gua pengen banget nih gitu kan, pengen coba berpetualangan pakai mobil gua sini gitu kan, atau ada yang memicu atau ada sponsor yang lain gitu, ada nggak sih Bang? Kalau gua jawab ini 2 jam loh waktunya. Wah nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Karena lu nanyanya dari awal gimana Ya, bisa kayak boleh begini sih, kan? singkat juga nggak masalah gitu kan, singkat Oke. nggak masalah. Enggak, Kok enggak. bisa sampai kebentuk sampai punya channel Robinson Journey, sampai bisa keliling Indonesia, bahkan sampai pelosok, bahkan nginep di Hotel Merah Putih ternyata. Iya, Saya iya. baru tahu Hotel Merah Putih Pertamina. Pertamina. Oh, bensin gitu. Di perjalanan. Iya, itu Bang. Bro, lu gua tahu RJ dari kapan? Tahu RJ dari 2006 enggak 2016, 2018 kayaknya Bang. 2018 ya? 18. Oh, 18 ya. ya. Nah, 18. gua jelajah dari 2015. Oh. Ya, gua 2015. 2015. Nah, latar belakang gua kenapa mulai jelajah 2015 karena sebelumnya dan lu juga ngelihat gua itu sebelumnya nggak ada apa ya, yang sebelumnya ada petualang gitu yang di TV, kelihatan di TV pakai mobil belusukan ke sana kemari, kan belum pernah lihat kan ya. Belum. Nah, jadi gini, latar belakangnya gua adalah karena memang gua dari kecil tinggalnya di hutan. Gitu. Bapak gua itu kerja di sebuah perkebunan perusahaan negara gitu. Oke. Jadi dia buka hutan, memang dari perusahaannya itu buka hutan dan harus tinggal di sana untuk ditanamin sawit gitu. Perkebunan sawit yang waktu itu seingat gua. Nah, jadi gua udah sangat terbiasa dengan alam. Ditambah lagi bapak gua hobi berburu dan nurun ke gua. Setiap minggu tuh kalau nggak ke hutan untuk berburu tuh demam gua. Rasanya kurang gitu ya. Gitu. Di hidup Abang kayak aduh ada yang kurang gitu. Iya, mungkin. iya sampai kayak begitu. Jadi sangat ini dengan alam. Oke, Gitu. pendekatannya dengan alam. Ya, tapi ini kan kebiasaan karena dari kecil karena memang tinggal dan hidupnya di lingkungan yang kayak begitu gitu. Dari kecil gua dari umur 8 tahun udah tidur sendirian di tengah hutan sendirian. Pakai apa, Bang? Nggak pakai Ranting. apa-apa. Udah main Masuk ke tunggul. Tidurnya tuh di dalam kamarnya itu gue cari tunggul. Jadi di hutan itu tunggul pohon tua kalau udah rubuh. Biasanya kan ini kalau pembukaan hutan, pohon yang tua itu dipotong, kayunya dimanfaatkan. Nah seringkali ketinggalan tuh tunggul yang batang. bagian yang tuanya itu nggak diambil karena itu nggak bagus untuk keperluan bangunan atau apalah gitu. Jadi itu ditinggal. Nah itu biasanya lapuk bagian tengahnya duluan. Jadi
pohon yang tua itu jadi gua dia, bentuknya jadi gua karena luarnya bagian kulit luarnya itu yang keras itu lama lapuknya, dalamnya duluan jadi gua tidur di dalam situ. Anjay. Gitu dulu. Keren banget. Itu keren, lu ngedengernya mah keren. Iya, tapi jujur ya Bang ya. Saya sendiri kalau tinggal di hutan apalagi Abang bilangnya tidur di itu kayaknya takut ada hewan yang kayak misalnya ulat bulu atau kalajengking gitu. Mungkin kan Alah lu. Iya kan takut juga, Bang. Enggak, sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya setelah gua ngerti ya. Di dalam situ memang paling banyak ular. Karena ular lebih suka tempat yang gelap dan lembab. Benar. Kalau kalajengking mungkin juga, tapi dia lebih banyak di bawahnya kayu. Jadi dia kalau dia bentuknya tunggul kayak begitu, dia tidak di dalamnya, dia di bawahnya. Tapi di bawah. Kalau ular di dalam. Cuma ya laki nih waktu itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi, dan gua polos-polos aja nggak ngerti soalnya umur 8 tahun. Itu umur 8 tahun ya Bang ya, udah menjelajah hutan dan memang udah. Ya memang karena lingkungan ya. Iya. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi karena bentar, gue belum disuruh nih. Boleh. Ambil lupa Bang. boleh kopi Bang. Bro, kalau lu ngajak gue ngobrol, ya mungkin akan kayak begini. 2 jam beneran. Nyemil juga boleh Bang, ya hari cemilan ya. Oh iya. Sumpah lupa. Ngopi dulu. Ngopi. Cuman ya abis ngeliat dari 2008 sekitar 2018-an ngeliat YouTube Bang Robin tuh kayaknya menarik banget ya, sampai menjelajah hutan pakai motor, pakai mobil gitu kan. Masih ingat nggak Bang pertama kali upload di YouTube itu apa Bang? Satu video pertama kali Bang. Ini jujur kan Abang katanya dari 2000 ini kan. Itu yang pertama kali jelajah ketika 2015. Dan kita uploadnya di 2017. Bro, gua sebenarnya sebentar gua agak mundur dikit ya. Karena memang gua udah biasa di alam dan orang-orang yang kayak gua yang memang sudah punya kebiasaan mungkin ya punya kebiasaan khusus yang kayak begitu gitu ya. Apa hobi-hobi yang lain. Biasanya mereka menikmati untuk diri sendiri dan jarang yang posting untuk nunjukin ke orang lain. Biasanya kayak begitu biasanya. Kalau gua gitu, ya gua bisa jawab yang guanya sendiri. Gua nggak suka sebenarnya menunjukkan aktivitas gua ketika gua menjalankan aktivitas yang kesenangan gua, yang kebiasaan gua yang seperti itu, yang orang lain tidak gitu loh. Apalagi kalau gua alam, gue butuh ketenangan, gue butuh kenyamanan. Ribet banget gue harus foto-foto bikin dokumentasi untuk orang lain lihat, gitu loh. Jadi menikmati diri sendiri dengan alam. Iya. Nah, makanya dokumentasi gue pribadi itu sedikit sekali. Semuanya lebih banyak kepada kepentingan untuk publikasi jadinya. Nah, untuk bicara publikasi, tadi gue belum selesai jawab latar belakang ininya, nanti aja ya. Boleh maaf gini. Untuk kepentingan yang ini tadi benar. Bahwa kami itu core-nya penayangan di TV. Bukan di YouTube. Nah, jadi memang sudah ada himbauan supaya perjalanan kami itu ditayangkannya fokus kepada penayangan TV. Pertama kali di TV? Iya. Oke. Karena memang harus di TV. Outputnya itu harus TV. Nah, makanya di YouTube kita minimize. Jadi di YouTube yang lu lihat itu kurang dari 10% dari total penjelajahan gua. Oh, berarti yang paling banyak memang di TV. TV gitu. Karena pihak berwajib maunya gua tayangnya di TV. Berwajib. Kita paham banget ya kalau kita berwajib. Oke. Berarti 10%-nya aja itu ditaruh di YouTube atau enggak di sosial media ya? Iya. Gitu. Jadi kalau mau tahu penjelajahan yang sebenar-benarnya, ini tadi ini cuma cuplikan-cuplikan aja. Kalau mau tahu yang sebenar-benarnya ya nonton nanti di TV-nya. Di TV-nya. Gitu. Tapi di TV-nya sendiri itu programnya Bang Robin ini tayangnya 1 jam, 2 jam. Setengah jam setiap minggu tayang. Tapi musiman dia seasonal. Jadi sekali kami jelajah tayang 13 episode. Biasanya 13 episode. Terus nanti di rerun gitu. Nah,
gua latar belakang jadi tadi. ingat latar belakang. Iya bener. Karena gua memang sudah biasa di alam. Terus ketika gua besar, gua kerja di perusahaan biasa, perusahaan sekuler biasa gitu. Ini sebelum memulai petualangan ya Bang ya? Sebelum ada program ini. Oke. Nah ketika itu gue kerja, terus gue mikir, singkat cerita nih ya, gue skip nih. Singkat cerita, gue mikir untuk pensiun dini, gitu, resign. Resign lah ya. Masih muda waktu itu kan, sekarang ya tua tapi masih sehat lah intinya Bang ya. Masih sehat. Jadi gue mikirnya gini bro. Kenapa enggak ya kalau gua kerja selama ini ide gua benar-benar kepake sama perusahaan, dibayar mahal gua di perusahaan ini, kenapa gua nggak resign aja? Otak gua pakai buat diri gua sendiri. Gitu tuh. Awalnya gara-gara itu, apresiasinya terlalu besar dari si perusahaan untuk gua kerja karena prestasinya memang bagus waktu itu. Tapi di situ gua putusin resign. Nah, gue mikir kenapa gue nggak pakai ini yang ada di dalam sini untuk diri sendiri. Cuma gue mikir apa ya gitu. Pasti mikir ya. Nah akhirnya gue kepikir karena gue memang suka di alam. Jadi gue ide pertama mikirnya waktu itu adalah yang gue suka apa dulu. Yang gue suka apa dulu. Nah gue harus punya bisnis sendiri, punya cara, punya jalan yang memang gue suka di situ gitu loh. Karena gue tahu kan dari pengalaman orang-orang gitu, kalau kita menjalani sesuatu yang kita suka, apapun yang terjadi, kita akan jalan terus karena memang kita suka gitu. Halang rintang terjadi, kita akan tetap jalan, kita akan tetap fokus, kita akan tetap niat karena didukung dengan rasa suka itu kan gitu, ya kan? Nah itulah yang gue pikir waktu itu, apa ya? Nah, karena gue tadi suka petualang, suka di alam, suka di alam, suka berburu gitu. Karena dari kecil memang ikut bapak gue berburu kan, suka berburu. Dan ketika kami berburu juga bawa mobil, belusukan nembus hutan kemana-mana gitu. Nah, kalau orang berburu itu, mereka berburu sampai di hutan, terus dapat binatang buruannya, dia harus segera pulang supaya daging dari binatang buruannya itu tetap fresh sampai di rumah. Maka dia harus cepat. Nah, itu PR-nya. Nah, gimana caranya supaya cepat? Maka dia butuh kendaraan dan butuh skill untuk segera keluar dari hutan. Oh, biar tetap fresh itu ya? Iya, kan? Kalau kelamaan, kalau sampai belasan jam kan busuk dagingnya. Gitu. Sementara kita nggak bawa freezer. Iya, gitu. karena di hutan juga. Iya, karena justru itu makanya tercipta kan, terbangun sendiri kemampuan untuk di alam dan kemampuan untuk off-road, berkendara di segala medan. Itu terbentuk. Nah, dari sanalah gue punya ide untuk waktu itu bukan petualangan kayak begini. Waktu itu idenya gue bikin TV program tentang peluang bisnis. Itu tadinya udah masuk TV, Bang? Belum mengkonsep itu. Nah, tapi karena itu rasanya seperti kurang menjual, akhirnya gua freeze itu, gua keluar ide baru lagi. Penjelajahan keliling Indonesia dengan kendaraan, tapi bukan petualangan Robinson Journey. Petualangan kuliner. Itu pertama kali, Bang. Iya, tapi itu pun rasanya kurang menjual. Baru dari situ modifikasi, ya biasa kan kita bawa konsep akhirnya terbangun, jadilah Robinson Journey. Nah, ketika jalan Robinson Journey, gua membuat satu petualangan yang konsepnya itu adalah petualang berkendara. Petualang berkendara. Nah, idenya adalah misi penjelajahannya ini adalah menunjukkan potensinya Indonesia dari segi pariwisata. Nah, pariwisata itu ada gua baginya dua. Keindahan alamnya dan kekayaan budaya. Dua itu aja. Jadi misi gua adalah mengeksplor keindahan Indonesia dan kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman Indonesia yang unik, yang masing-masing. Sorry bro, lu orang apa? Suku apa? Jawa sih, Bang. Jawa. Tadi ada Bang
Bang Ando dari Padang beliau, dari Sumatera Barat. Gue dari Nias, campur Batak juga, gitu. Nah, kita bertiga aja punya ciri khas sendiri-sendiri. Benar Bang, benar. Lu Jawa mana? Jawa Timur, Malang. Jawa Timur. Malang. Apa itu? Apa? Kincur, rujak kincur. Rujak cingur. Rujak cingur. Nggak ada cingur. Rujak cingur. Rujak cingur. Rujak cingur. Khasnya Jawa Timur. Iya. Rujak cingur, rawon kayak gitu-gitu. Khasnya Jawa Timur tuh. Nah, makanan khas lu. Benar. Kalau Padang dia rendang. Iya, rendang. Apa namanya? Di apa sih? Padang ini apa singkong yang ada cabenya itu? Singkong singkong balado, keripik balado. Iya, keripik singkongnya itu khasnya Padang. Gitu. Nah, gua di Nias udah beda lagi. Di Batak beda lagi. Masing-masing 714 suku Indonesia. Masing-masing punya ciri khas sendiri. Nah, kalau budaya, gue jelasin lagi sedikit ya. Iya, siap. Ini buat ini aja biar tahu aja. Jadi buat teman-teman yang biasanya bro garage yang biasanya cabut sekolah, nih tahu nih PS nih. Jadi Indonesia itu tidak bisa kalah dibandingkan negara manapun di luar sana. Gua udah ya mungkin setengah keliling dunia lah. Yang gua belum masuk itu benua Antartika sama benua Amerika. Susah. Benua yang lain gua udah keliling. Jadi gue bisa membandingkan negara manapun dengan Indonesia. Indonesia nggak bisa kalah. Dari 714 suku, satu budayanya Jawa Timur, dia punya reok ya. Benar, reok. Ciri khasnya juga kan. Nah, reok itu udah miliknya Jawa Timur. Nggak bisa diklaim sama orang Batak. Nggak ada reok. Nggak ada dong. Nggak ada. Oke. Nah, jadi dari sana aja, budaya dari seninya, Jawa Timur punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Itu akan ada lagi turunannya, bajunya, batiknya, bahasanya, makanannya, kuliner ya, sampai ke sambelnya aja. Jawa Timur punya sambelnya sendiri. Iya kan? Bener Bang, bener. Sumatera Barat, Padang, tadi Bang Ando, dia punya beda sendiri. Bener. Makanannya dari budayanya dulu, bajunya Padang sama beda gitu. Nah, ini udah ciri khas dari masing-masing daerah, bro. Gitu. Makanannya, kulinernya, Indonesia terlalu kaya. Bener. Lu bandingin sama mana? You name it, sekarang gua bisa bandingkan, gitu loh. Norwegia kaya alamnya, gua sejauh-jauh deh, Jepang. Indonesia dibandingin Jepang ya beda. Nggak perlu Indonesianya. Kecilin aja satu provinsi, kecilin lagi satu daerah di Indonesia, itu dibanding dengan Jepang, satu daerah di Indonesia masih bisa menang. Gak usah itu, dikecilkan lagi satu komplek perumahan. Satu komplek ya. Oke. Satu komplek perumahan Pulau Gebang di Indonesia, Pulau Gebang misalnya, ada di Jakarta Timur ada perumahan Pulau Gebang misalnya. Satu komplek perumahan di dalamnya itu udah banyak suku. Benar. Di sekitar komplek atau di dalam komplek ada banyak jualan daerah masing-masing. Ada ketoprak, ada mie Aceh, ada apapun itulah ya Bang. Empek. Itu udah daerah masing-masing, bro. Lu bandingin sama Jepang. Jepang makanannya apa? Ya sekitar itu aja. Minumannya ya itu aja. Tapi di kompleknya kita itu udah banyak ragamnya. Gitu kira-kira. Apalagi lu bandingin sama Indonesia atau Jepang. Gitu. Nah artinya, kalau orang Indonesia mau membandingkan apple to apple antara orang Indonesia dengan negara lain, iya kita nggak punya gunung es kayak di Jepang, salju yang kayak di Jepang. Ini kita bandingkan apple to apple. Nah, kita nggak punya bunga sakura, tapi kita punya anggrek, punya melati, punya apa yang nggak ada di Jepang. Iya. Jadi kalau apple to apple, dia punya kelebihan, Indonesia punya kelebihan juga. Kalau ini semua kelebihannya dibandingkan, Indonesia itu urutannya dari sini sampai ke bawah, sampai tembus ke lantai berikutnya di bawah nih. Kalau Jepang mungkin cuma sampai di sini. Itu caranya ngebandingin apple to apple Indonesia. Nah, cuma salahnya adalah Indonesia tidak
mengoptimalkan ini, memanfaatkan ini sebagai satu potensi yang bisa jadi satu hal yang baik untuk Indonesia. Gitu. Masalahnya di situ aja. Indonesia 714 suku, berarti 714 ragam yang harusnya orang luar sana kalau ngelihat Indonesia itu disuruh keliling aja di suku-suku, udah pasti tengah-tengah dia. Iya, sebegitu beragamnya Indonesia gitu. Jadi banyak banget sih Bang. Bahkan itulah yang gua mau tunjukin dari perjalanan Robinson Journey. Gua berkendara, menjelajah, menunjukkan keindahan Indonesia dan ragam budaya. Nah, tujuan gue sebenarnya gini juga, bahwa Indonesia, lu akan lebih bisa melihat keindahan keaslian Indonesia dengan berkendara. Itu tujuan gua, mobil, motor, atau sekarang sebentar lagi gua naik sepeda nih. Iya, naik sepeda itu lu kan tren juga kan sepeda ini. Lu bisa pergi ke Bogor naik sepeda. Lu sampai ke Bandung orang ada, yang sampai ke Bali juga ada orang sepedaan. Makkah juga ada Bang. Makanya artinya lu tinggal bawa kendaraan lu, mobil, motor atau sepeda untuk ngelihat Indonesia. Lu akan bisa melihat Indonesia, the real Indonesia di dalam sana, di pedesaan sana, di pelosok sana. Gitu bro. Benar. Emang budaya Indonesia itu sebenarnya banyak ya Bang. Kayak ke apa ya, kayak waktu itu pernah ke daerah apa namanya Banten, itu kan ada suku apa tuh yang ada yang di luar Baduy ya Pak ya, Baduy ya Bang ya, dari luar Baduy dalam. Yang saya tahu itu kalau Baduy luar itu kita masih bisa bawa handphone, bisa apa gitu. Bahkan kalau sampai ke Baduy dalamnya nggak boleh Bang. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh gini. Ini kenapa itu, gitu? Itu Baduy ya. Gua udah keliling Sumatera di Jambi. Itu ada loh saudara kita yang masih tinggalnya di pohon dan mereka tidak pakai busana. Jambi Bang. Iya. Tapi itu beneran di hutan dia. Iya. Tapi dia masih ini nggak sih Bang? Masih kontak sama orang kota atau kontak? Mereka punya bahasa sendiri. Biasanya ada penerjemah. Ya. Dan penerjemahnya ini biasanya orang mereka juga yang sudah setengah modern. Jadi pemerintah membuat pendekatan dan ada yang orang pinggirannya, orang yang setengah bisa berbaur dengan orang umum gitu, itu diajarin bahasa Indonesia. Nah, orang-orang yang kayak beginilah yang menjadi translator. Jadi mereka memang sengaja menjaga sekali kebiasaannya mereka, sama kayak saudara kita yang Baduy. Tapi kalau Baduy itu pakai busana baik, rapi, dan menjaga adat istiadatnya aja kan. Dia non mainstream, nggak mau ada teknologi listrik dan lain-lain. Pokoknya harus pakai lampu teplok, pakai apa. Di Lombok juga ada begitu. Tidak boleh ada logam. Jadi alat masaknya itu semua dari apa ini namanya alam. Bentar, gitu. Lombok nggak boleh ada logam. Ada. Itu kan enaknya gua karena udah keliling udah kemana-mana jadi gua tahu kan. Jujur Bang, baru tahu di Lombok itu nggak boleh ada logam. Ada. Tapi ada satu suku. Ada satu suku tapi nggak boleh ada logam. Iya. Jadi mereka itu tidak boleh pakai alat masak atau apa. Rumahnya itu pakai pakunya itu pakai paku pasak ya kayu gitu lagi ya? Yang dipakuin untuk ke kayu lagi. Gitu. Ini baru tahu Bang, Lombok itu bisa segitunya. Inilah kayaknya Indonesia ya Bang. Itu Indonesia. Ini tujuan Abang nih, sumpah. Ini kalau buat Bro Geret semuanya, kalau emang mau ngejelajah nggak usah keluar negeri ya. Beneran ya Bang ya. Nih, gua kasih tahu Bro Geret ya. Kalau kalian jalan ke luar negeri, silakan. Nggak dilarang juga. Gitu. Tapi ketika kalian keluar sana, sadarilah bahwa yang kalian lihat di luar sana ada banyak yang lebih menarik lagi di kampung kita. Iya, di negara kita sendiri. Iya. Bener ya Bang, ya Allah. Wah bro, gue baru gara-gara ngobrol ini kan gue kasih tahu di Jambi ada yang kayak begini, ya di Baduy kayak begitu, di Lombok ada yang ini lagi. Gak usah gitu deh Bang, yang waktu kita cerita aja Malang, Abang taunya apa? Batu. Padahal Malang punya pantai loh. Iya. Nah, itu gue pernah ngobrol sama dia, di Malang ada pantai. Selama ini gue kepikir ya Malang itu daerah daerah gunung ya. Daerah dingin. Bromo, Batu dingin. Malang punya pantai Bang. Ada pantainya. Ada pantai selatan. Itu pantai banyak. Baru ya pantainya. Udah lama Bang. Udah lama. Pertama kali. Maksudnya pantainya itu sebenarnya pertama kali yang dikenal di Malang itu Balikambang namanya.
Balekambang dan ternyata akhirnya dieksplor sama orang-orang sana. Akhirnya banyak pantai-pantai yang muncul bahkan ada pantai apa ya? Sendang Biru kayak gitu-gitu. Jadi selama pantai selatan itu ternyata banyak. Orang-orang Jakarta atau orang luar Malang lah ya, taunya Malang itu ya Batu, Bromo, gitu kan, walaupun apa namanya Bromo itu sebenarnya bukan Malang ya, maksudnya masih ikut Malang lah ya. Tapi pantainya ada gitu. Kita punya pantai dan begitu indah gitu, dan itu begitu bagus. Lu kesana aja ya Bang, kesana aja itu kadang nggak ada sinyal gitu. Susah. Antah berantah dong. Susah. Ada beberapa pantai yang ada sinyal, ada yang enggak gitu kan. Masih ya, ada masih ada tergantung posisi. Bener, tergantung kayak tadi saya bilang Balekambang itu sebenarnya udah lama. Itu juga udah lumayan banyak dieksplor sama teman-teman YouTubers yang lain gitu kan Bang. Nah, makanya saya lihat Abang ini kok petualangannya pakai mobil gitu kan, seberapa seberapa luas gitu Abang udah ngeksplor pakai mobil, sampai Abang tadi ngelihat cuplikan atau di YouTube Abang itu sampai mobil terbalik, suka dukanya banyak kayak gitu Bang. Nah, dari sini nih Abang saat berpetualangan, ini apa sih yang bikin memicu Abang, gue bakalan ini program ini sampai jalan terus sampai akhir hayat gua nanti. Itu apa ya Bang yang sampai memicu itu muncullah Robinson Journey? Atau Abang ini agak touching nih buat gua sebenarnya. Touching ya? Oke. Karena gini, gue pernah pergi ke satu daerah, kampung gue sebenarnya. Ke Niasnya sendiri? Iya, di Nias. Jadi, gue pergi ke pantai. Di pantai itu, cakep bro. Jadi gini, pantai, terus pesisir pantai kan biasa pohon kelapa kan ya? Iya. Pohon kelapa, terus rumahnya dia. Rumah si orang penduduk ini, situ ya? Ya, petani kopra sebenarnya dia, dia petani kopra. Ke belakang rumahnya, jadi rumahnya ngadep ke laut, ke pantai, karena di depan rumahnya itu pohon kelapa untuk kopranya dia. Gitu. Di belakang rumahnya itu sudah hutan, jadi di belakang rumahnya itu udah langsung naik bukit, cakep gitu. Pohon-pohon perbukitan gitu. Jadi kan ini pemandangan yang cukup kontras antara garis pantai, laut, garis pantai, pohon kelapa, terus perbukitan. Perbukitan itu sendiri. Cakep banget tempatnya dia. Nah, ketika itu ya karena memang gua udah pengalaman ke banyak negara di luar sana gitu. Ketika gua nyampe di situ, gua langsung mikir, ini cakep banget tempat ini. Dan ada rumah yang tinggal di sini, dan di rumah itu ada 5 dia, suami, istri, dan 3 anak, gitu. Gua ajak ngobrol nih orang. Pakai bahasa Nias? Enggak. Bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia, karena dia bisa bahasa Indonesia itu karena anaknya sekolah sudah SD gitu. Kayak gitu. Aslinya mereka memang belum bisa bahasa Indonesia. Gitu. Berarti Abang ngobrol patah-patah. Masih apa ya? Tapi gue ada translator, jadi ketika gue jelaskan panjang kali lebar, translator yang ini ngasih tahu ke dia. Ini kan Abang kan dari Nias sendiri ya. Tapi harus gue bukan kelahiran situ kan. Kadang kan orang walaupun kelahiran mana bisa bahasanya gitu. Iya. Tapi dari semua yang Abang ceritain tadi, yang tadi ada translator ini, yang tadi di Nias ini, apa namanya, nyambung nggak sih Bang? Dalam artian gue ngomong sama translator gue, tapi bener nggak disampaikan? Kan kadang mikir ini bener nggak dia ngomong gitu. Iya, harusnya benar karena dia secara garis besar kan dia bisa bahasa Indonesia patah-patah kan. Gue kasih tahu ke dia secara garis besar, dia paham. Gue tahu dari respon dia menjawab ke gue kan gitu. Dia responnya pakai bahasa Indonesia bahasa juga? Bahasa Indonesia yang patah-patah. Tapi dia nangkep. Jadi gue bilang begini, Pak, Bapak kopra kan, petani kopra. Gitu. Nah, kenapa enggak? Bapak bikin aja saung-saung di situ, di pantai itu, untuk orang datang pergi main ke pantai ini, ngelihat keindahannya. Bapak bisa jual kelapa muda, bisa buka warung Indomie, kan orang biasanya kayak begitu kan. Datang ke daerah itu makannya kayak begituan gitu. Terus
Lama-lama camping orang di situ, tinggal dipungut bayaran, parkir atau apa gitu. Bapak kelola dengan baik aja gitu. Orang bisa punya pilihan, main di pantai atau di laut, ya. Menikmati hasil bumi berupa kelapa dan lain-lain, Bapak bisa tanamin yang lain juga gitu. Atau orang main ke hutan, main ke belakang untuk melihat pemandangan bukit di sana. Waktu itu orang udah mulai banyak yang selfie-selfian kayak begitu. Bapak kelola ini gitu. Ini nanti dalam 5 tahun ke depan bisa berhasil ini Pak, gitu. Jadi fokus untuk membangun ini. Tahu nggak dia jawab apa? Apa Bang? Bang, kata dia, jangan bicara 5 tahun ke depan. Aku nggak naik manjat kelapa hari ini, kelaparan anak-anakku. Gitu dia jawabnya. Kalau aku suruh melakukan sesuatu untuk tempat yang bagus ini, tetapi pendapatan penghasilannya itu nunggu bertahun-tahun, udah mati kelaparan duluan kami Bang. Kata dia gitu. Gue sampai sedih, gue nangis di situ. Kata gue, dia punya potensi di si bapak ini, tempat, ya kan? Itu potensi tempat dia. Tapi dia nggak punya cara untuk mempromosikan, dia nggak punya cara untuk mengundang orang datang. Itu sebenarnya bro. Karena tempat itu kan sudah alam udah terjadi begitu aja. Itu tahun berapa Bang? Lah belum lama yang di antara 2015 ke sini aja. Di antara 2015 sampai sini ya. Kan zaman sekarang. Sampai sekarang juga masih banyak tempat-tempat kayak gitu. Nih, yang Abang samperin yang tadi Abang ceritain, ini masih belum terekspor. Ya, kalau sekarang sih sudah. Mulai sedikit-sedikit ya. Tapi masih wisatawan domestik, wisatawan lokal yang datang ke situ, gitu. Masalahnya kita kurang promosi. Nah ya, zaman sekarang promosi ya sebenarnya kita juga punya potensi. Potensinya dari apa tau nggak? Sosmed. Iya, setiap orang punya sosmed kan? Iya. Gitu. Nah, siapa orang-orang yang punya sosmed ini? Iya, orang-orang kita. Komunitas kendaraan, bro. Kan komunitas kendaraan sering punya kegiatan, yuk kita touring ke sini. Bener. Yuk kita touring ke situ. Lu pergilah ke sana, lu fotoin, taruh di sosmednya. Setiap orang sekarang punya akun sosmed. Benar. Taruh itu di sosmednya kalian, teman-teman, bro, garas yang ada di komunitas, yang nggak perlu komunitas. Kita aja ya. Sekarang gue tanya nih, bro, garas ada nggak yang nggak punya sosmed? Nggak mungkin, pasti ada Bang. Nggak mungkin. Lu nonton gua aja sekarang ini pakai YouTube, lu punya akun. Pakai handphone, bener Bang. Nggak mungkin, nggak, pasti punya. Pasti punya. Iya kan? Bener. Artinya, kalau lu pergi kemanapun gitu, di kampung lu aja sendiri deh. Bro Garas punya, tinggal di mana? Di Bogor. Banyak tempat indah di Bogor. Fotoin, posting. Kasih tahu, ini di sini, begini. Itu promosi sudah. Iya. Zaman sekarang mah gampang loh sebenarnya, emang kayak gitu. Lu tinggal foto-foto, video-videoin, masuk TikTok atau Instagram atau apa, udah seluruh dunia bisa tahu. Iya, benar. Itu seluruh dunia, pokoknya dia modal kuota aja kan. Iya, benar, modal kuota atau nggak cari wifi lah. Ya. Cari yang gratisan juga boleh tuh. Udah bisa lihat Indonesia orang di benua Antartika sana. Iya Bang. Iya kan? Iya. Itu yang sekarang ini kayak gitu, sangat dimudahkan. Makanya jangan nontonin gosip mulu. Yang lain nih explore. Itu tadi bro, jadi ada potensi kita di daerah, ada saudara kita di daerah yang dia itu nggak bisa berbuat banyak karena keterbatasannya dia. Nah, dia butuh bantuan lu, Bro Garas. Mereka itu butuh bantuan kalian. Postingin. Ayo datang ke sana, promosikan, viralkan istilah bahasa kita sekarang kan. Iya. Bantu. Tapi udah banyak sih Bang, dalam artian Instagram atau enggak orang-orang yang dia lagi jalan-jalan di posting, jalan-jalan di sini posting. Tapi kadang ada kendala yang di komen gini. Ini lewat mana ya? Ada tempat penginapan atau enggak atau apa? Mungkin dari situ juga nggak sih Bang? Itu kan informasi detailnya. Iya. Gitu kan? Kadang kan itu nanti berikutnya aja. Yang penting objeknya itu orang tahu dulu. Ketika orang tahu, lihat misalnya ada air terjun apa di Bogor gitu kan. Nah, orang akan cari tahu.
Bogor ini di mananya? Apakah si pemilik akun yang ditanya, ataukah dia akan Google, atau tanya temennya lagi gitu. Zaman sekarang gampang sih ya. Ya, ada di Google juga udah ketemu. Seandainya Google juga belum bisa menjawab detail, dia bisa tanya orang lain lah, bisa tanya kawan-kawannya. Itu aja sih, sesimpel itu. Apalagi kalau kita memang niat banget mempromosikannya, di posting, di foto, berikut informasinya, berikut dengan share location-nya, selesai gitu. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya ya, ini nanti ada kaitannya dengan agenda Robinson Journey di 2024. 2024 tahun ya, rencananya tahun ini kita akan bikin satu kegiatan terkait dengan itu tadi, mempromosikan satu lokasi berikut dengan informasi perjalanannya, mulai dari rumah, dari mana sampai ke lokasi itu berapa kilometer, dan di dalam perjalanannya dia dari rumahnya sampai ke lokasi yang sekian kilometer itu, dia berhenti di mana, di restoran mana, dia jajan apa di perjalanan, itu semua promosi. Itu semua informasi bahwa oh, aku jalan dari rumah jam 6 pagi, kami sekarang udah nyampe di tol ini jam segini, kami di rest area makan soto ini nih, enak banget nih. Oh, jadi itu promosi bro. Benar. Itu informasi. Dia makan soto di rest area. Sementara di rest area itu memang banyak makanan-makanan yang lain kan. Nah, dia mempromosikan itu. Lu nanti singgah di situ, lu makan tahu gejrot di situ misalnya. Itu promosi. Promosi lagi. Jadi dalam perjalanan untuk menuju ke satu ini ada informasi. Benar. Jadi enak ya kita mau menuju ke satu tujuan kita. Contohlah pantai. Ternyata kita lihat aja misalnya YouTube-nya Bang Robin ya. Oh, Bang Robin udah pernah kesini nih. Infonya apa aja? Rest area ini makanannya apa gitu. Kalau emang nggak mau ya terserah lu gitu kan. Yang penting bener. Yang penting kan udah tahu nih infonya kayak gimana gitu kan Bang. Jadi orang juga ketika melihat informasi itu dia akan begini. Oh, si Bang Robin berangkat jam 6 pagi, sementara aku berangkatnya cuma bisa jam 8 atau jam 9 pagi, berarti udah siang nih gue berangkatnya gitu. Nah, atau gue setting sekalian supaya bisa berhenti di rest area itu, gue berangkat jam 10 atau jam 11 supaya makan siang tuh di situ. Kalau biar Bang ngepas Robin ya. Itu sarapan di situ. Nah, gue settingannya untuk makan siang. Kan bisa begitu. Benar. Karena orang udah tahu, orang udah ada yang duluan dengan informasi-informasi itu. Kita ketika mau ngikut, kita bisa sesuaikan jamnya. Iya, jadi enak, informasinya lengkap ya, bukan hanya Bang Robin mau ke pantai, tapi di perjalanannya ini ada diinfoin makan di sini, terus misalnya informasinya kurang lengkap, lu DM aja gua. Iya, tapi kadang ya Bang ya, DM ke Instagramable atau orang-orang yang di sosmed itu ada yang dibales, ada yang enggak. Kadang orang malas sih gitu loh Bang. Iya. Bener nggak tahu kenapa gitu. Jujur pernah ya saya DM ke salah satu food blogger. Ya namanya orang penasaran, enak nggak ini di mana? Kagak dibales Bang, sakit gitu. Padahal mungkin, tapi kan setidaknya masa yang nggak bisa sih scroll orang tanya-tanya. Memang kan emang di DM itu kan nggak iya gitu kan. Ada juga yang dia pakai admin, jadi admin nggak mau ngejawab. Itu padahal kita sendiri udah mau sayang ya. Iya sayang banget, padahal itu kan suatu benar. Jadi buat teman-teman blogerets yang punya teman Instagramable atau ya sendiri, iya detail dalam artian gini, orang-orang yang mau nanya misalkan contohnya di Gerestan ini ada detailing, ya orang detailingnya di mana gitu kan. Kalau lama dibalas ya orangnya pindah, iya nggak bener kan? Gue kasih tahu. Gerestan ini adanya di Jakarta Timur ya. Jakarta Timur sama di Surabaya Bang. Oh, di Surabaya, di Surabaya ada juga. Jadi buat teman-teman bisa di Jakarta Timur. Di sini. Tempat kami podcast ini di bawah. Di bawah itu bisa detailing. Nah dari situ aja kan informasi kan harus lengkap ya Bang ya. Walaupun punya admin atau kita bisa balas sendiri emang nggak bisa gitu. Iya. Itu kadang selengkap ya. Mungkin gitu loh. Tapi kalaupun ada orang yang mau nanya lagi, ya monggo dijawab. Iya gitu loh. Kita udah capek-capek explore atau capek-capek kita udah nontonin YouTube kalian, nontonin Instagram kalian, jadi viewers kalian, followers kalian, tapi nggak dijawab ya sayang banget gitu loh Bang. Oh iya, balik lagi nih Bang ke ini. Abang kan punya kendaraan untuk berpetualangan nih. Ya. Nah, berapa mobil sih Bang
buat sekali jalan. Sekali minimal jalan 2 mobil. 2 mobil. Minimal, biasanya 4 mobil. 4 mobil, tapi sekali jelajah 3 bulan. Pertama kali berapa mobil, Bang? 2. Enggak, itu jalan 3 mobil. Jalan 3 mobil. Jadi 2 mobil yang di in-frame, 1 mobil itu backupnya gitu. Nah, Oke. itu nggak di in-frame. Oke, cuma 3 mobil. Nah, pertama kali eksplor di mana, Bang? Jawa. Jawa. Jadi waktu pertama kali itu ke Banten, Pandeglang. Pandeglang. Daerah itu di Pandeglang. Habis itu? Ya keliling Banten dulu ke Jabar. Jabar. Terus langsung menuju ke Bali dan Lombok. Dari Jabar langsung ke Bali dan Lombok? Itu arahnya dari Banten, Banten terus Jabar Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Jogja dulu, baru masuk ke Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur dia bilang Bali, eksplor Bali sedikit, terus Lombok. Itu yang pertama kali jelajahnya Robinson Journey. Jawa, Bali, Lombok. Itu berapa hari? 3 mobil. Itu 3 bulan. Total penjelajahan 3 bulan. Tapi karena kami ke Banten waktu itu, seminggu jelajah Banten, pulang dulu ke Jakarta. Oh, karena begini ya? Oke. Nah, yang deket bisa kayak begitu. Kalau yang jauh, yang setelah Jawa Tengah itu udah nggak balik lagi. Udah jalan terus sampai ke Lombok sana, udah nggak pulang. 3 bulan, Bang? 3 bulan. Totalnya itu 3 bulan. Itu 3 bulan itu apa ya namanya? Pengalaman yang Abang inget sama yang enggak, bukan inget ya. Yang Abang, gila ini gue keren banget ya ke tempat ini. Ada juga yang pengalaman buruk, ada nggak sih, Bang? Entah di banyak lah, dari total semuanya lah ya. Yang paling Abang inget deh, semua dari Abang Robinson Journey ya. Yang ini aja, yang dari Jawa, Bali sama Lombok deh. Yang pertama kali deh, yang Abang benar-benar inget. Anjir ini keren banget nih pertama kali gue petualang gitu. Itu ketika ya kalau namanya yang pertama ya waktu ke Banten itu. Bahkan sampai sekarang pengen dipromosiin lagi gitu deh. Wah itu banyak, kalau pertanyaannya itu begitu banyak banget di daerah yang aduh sayang nih, harusnya di explore ya. Jadi waktu kami ke yang pertama yang Pandeglang kemarin, itu ada air terjun bagus sebenarnya di sana, tapi air terjunnya itu jadi gini, karena orang di daerah, di kampung gitu, karena sungainya bagus, jadi dia bikin kolam ikan di samping-sampingnya itu. Ini mirip lah dengan jawaban dari orang yang di kampung gua yang tadinya gua cerita itu. Jadi gini, dia lebih memanfaatkan tempat itu untuk piara ikan. Karena ikan lebih cepat menghasilkan daripada tempat wisatanya untuk undang orang datang. Perlu waktu untuk memviralkan lagi. Dan jadi orangnya malas untuk mempromosikan keindahan air terjunnya itu. Di mana, Bang? Problemnya di Pandeglang, Banten. Oke. Problemnya? Problemnya itu karena orang di situ lapar hari ini. Dia harus melakukan sesuatu untuk bisa dapat makan hari ini. Nah, dengan piara ikan sambil bertani itu lebih cepat buat dia daripada dia mempromosikan tempat air terjunnya itu. Daripada nunggu habis 5 tahun lama gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau di kampungnya gua pernah bawa bule, jelajah di Indonesia pakai motor waktu itu ke Bali. Bule ini baru pertama kali ke Indonesia, motoran pula dibawa sama gua ajak ke kampung lewat jalan kampung kayak begitu. Motoran dari mana, Bang? Dari Jakarta. Dari Jakarta sampai ke Bali. Bali. Motornya motor apa, Bang? Gak mungkin motor Vario kan? Enggak, motor adventure. Adventure ya? Oke. Memang harus motor adventure karena kami bawa logistik kan. Nah, satu kali gue bawa masuk ke desa, ke kampung, ngelewatin sawah. Itu bule minta berhenti, teriak-teriak. Robinson, stop. Dia ngelihat sawah itu girangnya minta ampun. Sawah, lu girang sama sawah gitu. Iya, nggak ada sawah kali. Norak banget. Karena memang nggak ada sawah di sana. Dia orang Jerman, nggak ada sawah di sana. Nggak ada sawah. Sama aja kayak gua waktu gua ke Jerman. Gua ngelihat salju di Jerman, itu norak banget. Gua ngelihat salju, dia salju gini. Kenapa sih Robin? Gitu. Nah, gua main salju, gua main yang salju gua gitu, gua lempar. Kalau perlu gua bikin sirup tuh salju gitu. Sama noraknya kayak gitu. Nah, artinya
kita punya potensi yang sawah aja. Bahkan orang kampung itu nggak tahu kalau sawah ladangnya dia itu bagus, bisa jadi tempat untuk wisata, untuk bule datang ke sana. Sampai sebegitu noraknya tuh bule, dia masuk jalan ke sawah kan ada bedengnya itu, kotak-kotaknya itu kan bisa jalan. Dia jalan ke situ sampai jatuh-jatuh kayak gitu. Dia demen ketawa-ketawa dia. Wah, this is rice. Karena kan memang padi kan. Belum kuning juga, masih hijau. Sedang mau ke panen ya, mau panen. Dia seneng banget. Gitu bro. Anjir. Itu Indonesia. Gitu loh. Itu ke kampung-kampung. Nah cuma kan butuh waktu kayak gua ngebawain orangnya ke sana. Nah jadi kalau si petani kan nggak bisa, dia mau mempromosikan itu, boro-boro gua mau promosiin ini, gua lapar hari ini, anak gua harus makan hari ini, gua harus macul hari ini. Misalnya kalau zaman sekarang itu nggak kerja nggak ngebul di dapur. Iya kan, memang kayak begitu sampai sekarang kayak begitu. Iya itu. Sementara potensinya banyak sekali bro. Ini gampang sih sekarang sih ya bang. Maksudnya sosmed ini udah apa ya, udah hal yang gampang lah istilahnya ya. Kita mau posting apapun terserah lah gitu kan. Kadang kita ngeliat aja postingan aib juga ada gitu kan. Kenapa nggak lu posting yang bener sih gitu loh kan, explore aja gitu kan. Tapi ya bang ya. Itulah pengalaman gue melihat itu semua dan gue tahu potensinya. Banyak sekali yang gue bisa ceritain. Yang sampai yang ke goib-goib juga ada. Anjir, yang goib. Indonesia. Oh iya, oke. Pernah bang ketemu yang goib-goib kayak gitu bang? Pernah sering. Ngelihat? Atau cuma ngerasain doang? Lu tidur aja dia ngelongok-ngelongok lu. Bang? Iya. Tidur? Lu siang nih, jam 11 siang nih. Bang, gue merinding beneran itu. Di mobil kita, di belakang, jok yang belakang, kita berempat tuh, satu mobil. Driver, terus sebelah kiri yang penumpang, di belakang kru. Anjir, merinding bang gue. Di antara kru yang belakang tuh, berdua gini kan. Iya. Dia duduk di tengah-tengah tuh. Siang-siang. Siang bang? Apalagi malam. Iya, itu mah biasa. Banyak yang gue bisa cerita, banyak. Tapi ini nggak kena shoot nggak? Atau emang pas lagi nggak nge-take kan? Dia tidak mau di shoot dan tidak boleh. Tidak boleh. Dia tidak mau di shoot dan tidak boleh, maksudnya izin dulu gitu. Dia nggak mau. Gini, dari kami ada kru RJ itu ada 12-an orang. Kadang-kadang kita 14 orang. 4 diantaranya itu punya bisa lah ya. Bisa berkomunikasi, bisa melihat, bisa berinteraksi. Okay. Gitu. Nah, gua cukup menyampaikan ke lu, ke Bro Garas, bahwa mereka juga nggak mau di gitu. Ini agak serem jadinya. Gua tidak boleh ngomong lebih detail lagi. Oke. Yang dia mau. Pokoknya. Tapi gua kalau mau cerita pengalaman yang lucu-lucu sama mereka, mah bisa. Pernah ada nggak? Pernah lah. Ada yang naik ke dalam mobil kami, gitu, udah kayak main handphone, terang mukanya gini. Dikira dia kru. Orang yang di sekitar dia dikira orang ini dikira kru. Padahal bukan. Main handphone. Jalan kayak main handphone. Oke, main handphone. Karena kami bersinar gitu. Dia duduk aja begini gitu. Jalan 2 kilometer hilang. Sumpah aku merinding. Berarti emang nggak cuma nanya ini ya, tapi ada kejadian. Banyak. Nanti lu buka sesi khusus nih kalau gue mau sharingkan pengalaman goib. Beneran. Daerah mana bang? Banyak dong. Jangan banyak lagi. Banyak sekali. Hampir semua tempat di Indonesia yang kami kunjungi. Itu apa yang ada beliau. Iya beliau, ya Allah. Sebab merinding bang gitu. Maksudnya nggak usah sampai ke hutan ya. Mau masuk hutan aja kita juga ini ada nggak sih gitu kan? Ya namanya juga orang, kita kan juga pasti ada takut-takutnya. Dan di hutan itu ada yang bahasa gue ya, soulnya, jadi jiwanya, rohnya di hutan itu juga macam-macam. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bersahabat, ada yang kurang bersahabat. Hati-hati makanya kalau ke tempat-tempat kayak gitu. Iya, orang bilang sih numpang-numpang dah lu gitu ya. Bener gitu? Enggak. Kan kalau kadang lihat bocah-bocah sekarang gini. Orang yang bilang mau kencing, numpang-numpang iya. Nggak harus kayak gitu. Cuma
baiknya sih ya ada cara yang untuk kita menunjukkan dia. Sebenarnya gini, dia pun tahu bahwa yang datang ini adalah pendatang. Dia tahu. Kelihatan dari aura mungkin bahasa kita ya. Oh, ini bukan orang sini nih. Gitu. Nah, dia kurius, dia penasaran, dia pengen tahu siapa sih ini. Nongol lah itu deh, ya Allah. Kalau lu ini misalnya BAB, tipis atau apa itu enggak apa. Dia bisa maklum, asal lu jangan rusak. Yang tidak boleh adalah lu rusak. Lu tebang atau lu acak-acak atau lu bahkan itu dia marah. Iya, bahkan bukan hal gue juga ya. Pemeliharaan juga ya biar nggak rusak juga kan. Memang lingkungannya dia juga. Iya, biar nggak rusak. Maaf ya, ada orang bilang gak boleh ngomong jorok gitu di situ. Iya. Apa sebenarnya gak ada urusannya sama dia. Iya, jaga mulut deh, jangan ini. Iya, gak ada urusannya sama dia itu. Itu bahasa lu gitu loh. Asal lu jangan rusak. Asal lu jangan rusak tempat itu. Gila, berarti benar. Istilahnya lu jangan pindahin batu gede ini ke sana gitu. Batu ini memang tempatnya di situ. Pohon ini di sini, jangan lu pindahin pohonnya ke sana. Lagi lu tebang. Kadang yang dilarang malah dilakuin kayak gitu. Itu kadang apa yang kita larang, misalnya kita larang malah dipindahin. Penasaran emang bener ya, gue pindahin deh gitu. Nggak taunya kesurupan. Ada yang kayak gitu bang, yang percaya kayak gitu ya bang. Nah balik lagi bang, abang nih berpetualangan pakai mobil. Nah sempet tak lihat pakai motor juga nih, ada nih ya kan yang pakai motor. Nah ini kan abang ini emang dari awal tinggal kan di Jakarta nih bang. Emang petualangan dari Jakarta sampai menuju misalnya Bali ini emang benar dari Jakarta ke Bali ini naik motor atau memang motor yang apa namanya adventure ya. Adventure ini memang disetting buat adventure itu sendiri dari explore mana Jakarta Bali gitu. Nah pernah nggak sih bang ngalamin ngalamin mobil sama motor itu rusak atau pas lagi kita adventure itu entah terbalik, entah kebakar, entah mogok, entah adalah pasti kan kayak gitu kan, bahkan sampai ban bocor sobek itu pernah nggak sih bang? Pasti pernah ya? Enggak, kalau yang ban bocor sampai sobek itu enggak, tapi stangnya bermasalah itu pernah. Stangnya bermasalah? Iya, nggak bisa belok. Lah. Jadi steercomnya dia, kopstir itu nyangkut. Jadi dia kalau rusak itu dia udah ngunci gitu. Jadi kalau lu belok lu harus patahin, kayak dipatahin gitu. Kunciannya itu jadi lu harus paksa gitu supaya lu bisa belok kayak gini. Itu pernah kejadian gua dari Jogja ke Jakarta. Pulang, ya. Gua jelajahnya itu dari Jakarta sampai ke Jogja terus PP. Nah pulangnya gua sendiri, waktu berangkat sama tim. Pulangnya gua sendiri. Itu lewat? Itu steercomnya, lewat mana bang? Bisa sampai kena steercomnya itu? Lewat jalan biasa kah? Enggak, itu kayaknya memang udah kena sebelumnya. Dan waktu berangkat nggak ada masalah. Tidak ada kena lubang atau apa itu enggak gitu loh. Nah cuma lama-lama kok, wah nyangkut nih. Oh rupanya diginiin, dipaksa. Lama-lama makin parah, makin ngunci gitu. Jadi dari Jogja ke Jakarta ini yang paling parahnya itu ketika posisi di setelah Denles, setelah jalur Denles yang jalan panjang lurus itu ya. Setelah itu tuh kalau nggak salah di daerah Banyu apa itu sebelum pas masuk Jawa Barat itu wah. Jadi motor, lu kebayang dong, miring. Motor beloknya cuma sedikit begini aja. Udah langsung belok? Nggak bisa belok gitu, nyangkut dia. Jadi cara gue gimana bang Kak? Mensiasatinya. Tendang? Enggak. Ngebut. Jadi kalau tikungan, kalau lu jalannya pelan, dia ngebelokin setirnya itu kan susah. Jadi mendingan lu kebut supaya lu ngerebah. Dengan lu bisa ngerebah, kan dia lebih bisa belok kan. Zaman anak sekarang cornering ya bilangnya. Cornering. Iya, nah, cuma cornering itu butuh ketepatan. Benar. Karena kalau motor biasa, lu cornering mungkin enak. Gitu. Enggak, kan gua bawa logistik gitu. Iya, mentok gitu. Motor adventure itu bukan itu berat. Jatuh ya gede. Jadi kecepatannya harus benar.
derajatnya juga harus benar juga supaya dia benar-benar bisa belok. Gitu. Oh, tapi nggak pernah nggak sih bang kendalanya itu di hutan? Entah mobil itu ke pelosok terus abang pernah sampai terbalik, aduh anjir ini gimana? Sampai terbalik pernah, ke pelosok jam 11 malam pernah. Banyak kejadian kayak gitu bro. Waktu pulang dari Jambi ke pelosok di daerah mana ya? Pokoknya di Jambi, di Gunung Kerinci ya, Gunung Kerinci. Pulang dari sana ke pelosok karena habis hujan juga itu bannya ketutup, ban mobil itu ketutup. Tanah itu ya? Ya, tapi gini, kan gua petualang, yang gua udah tahu gua akan lewat mana dan akan menghadapi apa. Nah, karena gue udah tahu, maka gue harus well prepare. Sebelum berangkat itu gue harus siapkan benar-benar nih semuanya. Mobilnya, alat-alat yang dibutuhkan, gue siapin. Ketika kejadian menghadapi obstacle atau handicap istilahnya kalau orang off-road ya, kalau ketemu dengan masalah kayak begitu, keprosok gitu, gue juga udah tahu ini bisa aja ngalamin yang kayak begini. Makanya si mobil gue siapin winch depan dan belakangnya, penderek di depan mobil sama di belakang mobil gue siapin. Selain winch gue siapin tali untuk narik mobil kedua, unit kedua atau yang ketiga nanti yang narik, yang bertugas narikin. Di bawahnya ada matrax. Matrax itu untuk alas lumpur di mobil, biar nggak di ban. Iya, biar nggak ini ya. Oh, itu ada, kita semua alat komplit, cuma butuh ya kesigapan aja. Iya. Ininya. Tapi bang, waktu mau menjelajah berpetualangan gitu, abang survei dulu atau memang udah langsung? Gue mau kesini, langsung aja. Tapi kita ada lokal kontak untuk objek yang akan dikunjungi. Jadi kalau misalnya kita mau meliput daerah sini, mengeksplor daerah sini, kita ada lokal kontak yang kita tanya di situ ada apa aja. Tapi dia cuma tahu juga hanya daerah objek itu aja. Nah untuk kesini nggak ada orang yang tahu. Jadi kami pun cuma tinggal ngarepin Google aja atau nanya orang. Google bacot. Nanya orang. Jadi untuk ke lokasi itu kita nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Gelap, ya. Buta bener ya. Ya. Jadi ngandelin Google-nya itu cuma arah aja. Beloknya itu benar atau enggak, Google juga bisa salah. Maksudnya sinyalnya nggak bagus, di situ nggak akan bisa ini, ya udah jalan aja terus gitu. Tapi kan sering lu nyasar. Tapi di 2015 kan Google juga udah masuk kan ya bang. Udah masuk itu juga pasti ada nyasar-nyasarnya juga. Kadang kita ngeliat aja orang kita mau ke kayak Kemang aja nyasarnya jalan sempit lah apa ngindarin kayak gitu kan. Google nggak sempurna kan, tapi bisa jadi patokan. Itu aja untuk penjelajah kayak kami ini bisa jadi patokan, tapi ditambah dengan yaitu nanya orang deh. Tapi zaman dulu berpetualangan itu ada yang namanya kompas bang. Iya. Nah itu masih berlaku nggak sih bang? Kayak abang ini masih pakai kompas nggak? Kalau misalnya kendaraan enggak. Kalau gue di hutan lagi berburu bisa, tapi gue nggak pakai kompas, gue pakai matahari. Oh, matahari. Matahari sama aliran air. Aliran air di apa? Sungai, paret sungainya. Oh kalau misalnya dia kenceng ngarahnya ke ini berarti bukan atau gimana? Artinya kan gue tahu hilir di mana, hulu di mana. Oh. Gitu. Kalau di hutan ya, di hutan itu patokannya itu. Air atau matahari. Atau ini aliran air. Aliran air. Kalau mataharinya nggak ada lagi mendung atau apa? Agak ini ya, agak apa namanya? Kita harus benar-benar belajar dulu nih ya. Walaupun kita buta, kita mau berpetualangan. Anjir. Itu kalau itu kan nggak pakai kendaraan, kalau memang di hutan berburu atau tersesat atau apa itu gue bisa tahunya itu arah itu dari situ aja. Air, tanda alam itu ya itu air kemudian matahari. Kalau matahari lagi mendung lagi gelap atau apa dari lumut. Oke. Dari lumut di pohon. Lumut di pohon. Lumut yang di pohon. Tumbuhan di pohon yang nempel di pohon. Oh oke. Pernah lihat sih. Pohon itu dia tumbuhan itu yang kayak gitu ya, parasitnya atau lumutnya cenderung menghadap ke matahari. Itu udah pasti bang? Ya memang kayak begitu sifatnya tumbuhan kan gitu. Oke. Nggak pernah hidup di hutan bang. Jangan tandanya kalau misalnya
ketika di hutan mendung, matahari nggak kelihatan gitu, matahari ketutup. Jadi kita nggak tahu timur di mana, barat di mana. Ya udah, cari lumut atau enggak air itu. Lihat pohon aja, lihat pohon. Lihat arah pohon, arah daunnya gitu. Waduh. Gitu. Itu yang apa namanya, orang kota yang nggak tahu lo kesesat di hutan lo bakalan bingung tuh kayak gimana. Atau lo teriak-teriak aja. Yang datang bukan ini gak ada yang nyaut, yang datang malah yang lain lagi bang. Bang, oke. Ada tips nggak buat teman-teman Bro Garage yang misalnya dia gue pengen nih kayak Om Robin, pengen berpetualangan dengan mobil atau dengan motornya, ada tips nggak bang? Tipsnya pastikan kendaraannya proper. Kendaraan proper. Ya, sebenarnya di Indonesia ini ada banyak tempat yang bisa dikunjungi dengan kendaraan hariannya kita. Kendaraan harian itu bahkan motor metik juga bisa nyampe kok gitu ke situ. Contohnya Bogor, Ciapus, Gunung Salak, itu motor metik bisa nyampe ke situ. Benar. Tapi ada juga di sana di daerah Gunung Salak itu, daerah yang kaki gunungnya, ada banyak daerah yang motor metik yang bisa masuk ke situ. Gitu. Berarti tapi motor metik modif bisa. Contoh ya, lu pasti nggak tahu ya, lu pernah ketemu atau nggak? Motor metik dimodif di sana buat bawa singkong. Gitu. Dijadiin trail bukan sih bang? Dijadiin mirip trail, tapi dia dijadiin motor kuda istilahnya di situ untuk ngangkat barang. Gitu. Nah, artinya motor metik bisa nyampe sampai ke sana. Apapun kendaraan, yang penting kendaraannya proper ya. Proper itu pengertiannya dia sehat. Lu jangan nekat gitu ya, motor lagi nggak sehat dibawa ke sana lu cari masalah. Udah itu aja. Mobil juga kayak gitu. Nah, terus yang paling penting lagi sebenarnya ya, gue pengennya mengajak ke Brothers di manapun, ketika kita kemanapun kita pergi bawa duit aja, lebih baik bawa duit daripada lu bawa isi dapur lu ditaruh di mobil di motor lu, terus lu pergi ke tempat wisata di sana, entah one day trip kah atau nginep. Lu bawa isi dapur, isi kulkas lu keluarin, lu masukin ke mobil, dibawa ke sana, sampai di sana lu camping, keluarin logistik semuanya, makan, pesta, apalah senang-senang di sana, selesai lu pulang. Zamannya sekarang itu apa? Camper van ya, misalnya kayak begitu, kata-kata camping mau pakai hemok, nggak pakai tenda atau apalah, you name it lah. Lu datang ke sana, lu bawa bekal dari rumah sampai di lokasi, lu makan semua yang logistik yang lu bawa dari rumah, gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, yes, lu bisa nikmatin indahnya alam yang tempat lu kunjungi. Oke. Ini tipsnya, ini tips buat broker semua nih. Himbauan. Lebih ke himbauan. Ya. Oke. Lu menikmati pantai, alam, gunung, air terjun, danau, sungai yang lu pergiin itu. Tapi ketika lu datang ke sana, lu cuma menikmati itu. Pertanyaan gua, apa manfaatnya kehadiran lu untuk masyarakat setempat lokal di sana? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada malah lu ninggalin limbah di sana. Iya, ninggalin sampah ya. Lu ninggalin sampah. Iya, berarti bener ya, kita bawa duit jajan buat UMKM sana ya. Nah, oke, nyambung nih. Oke, berarti jadi gini, yang pernah gua lakukan adalah gini. Kami memang ada logistik di mobilnya kami, itu logistik itu bisa untuk seminggu 2 minggu, itu bisa untuk semuanya. Kalau misalnya nggak ketemu warung, nggak ketemu apa, bisa. Tapi gue lebih memilih beli. Kalau bisa gue pakai duitnya kami ini, kami akan pakai duitnya beli apa yang dijual di warung. Oke? Kalau nggak ada warung, baru. Ini pernah kejadian di dan beberapa kali RJ Robinson Journey, disingkatnya RJ. Kami sampai di daerah itu, di pantai atau apa, gue ketok pintu warga, minta tolong, ini duit 500.000, ibu tolong beli ikan asin, beli sayur, beli beras, apa, ibu tolong masakin untuk kami makan di sini, gitu.
Jadi gue minta tolong warga di sana masakin untuk gue, untuk kami. Dia senengnya minta ampun. Kenapa? Kan gue udah pasti bayar dia untuk kosin ini. Buat bikin itu ya, buat bikin makan itu ya. Ibu tolong bikinin sambal yang paling enak. Orang kampung bikin sambal mah luar biasa bro. Bener. Iya. Bener, enak, lebih enak bang ketimbang di kota, kan? Lebih nikmat beneran. Jadi maksud gue di sini adalah ketika lo ada di daerah, sering kan kita datang ke sana terus bakso bagi apa Indomie atau apa gitu. Itu membantu dia untuk 1 minggu. Nah tapi kalau kita ke sana terus kita beli dagangannya dia, contoh warung, di warungnya 1 piring nasi lu makan, di situ ada nasi, ada sayur, ada telur, kalau lu pakai telur, ada ikan atau ayam, ya kan? Nah, 1 piring nasi ini bro, kalau lu beli ya, itu udah membantu dia. Pertama yang lu bantuan lu ke dia adalah lu sudah membantu membantu modal dia untuk masak, untuk belanja itu udah nutup untuk 1 piring ini. Karena dia udah punya effort untuk bikin 1 piring ini. Dia udah belanja, dia udah masak, dia udah keluar effort untuk 1 piring ini. Dan lu udah bayarin untuk itu. Plus keuntungan untuk dia. Ya kan? Benar. Itu udah bantuan tuh buat dia. Nah, ketika lu beli 1 piring ini, sebenarnya yang lu bantu emang siapa? Ya. Bukan cuma dia aja loh. Lu sudah membantu petani cabai, lu sudah membantu peternak telur ayam, ayam petelur, lu sudah membantu nelayan kalau lu makannya ikan, lu udah bantu peternak ayam kalau lu makannya ayam. Sebenarnya dari 1 piring yang lu beli itu, lu udah bantu nggak cuma tukang warung, tapi juga petani, peternak, dan supir angkot yang membawain ini transportnya ke sini. Itu maksudnya gua. Jadi dengan kehadiran lu di sana, ayo lu beli apa yang mereka jual di sana. Mungkin sedikit, mungkin brokeras sedikit yang dilakukan untuk membantu perekonomian di sana. Mungkin sedikit. Tapi kalau lu jalan, gua jalan, brokeras jalan ke tempat yang itu, sedikit, bergulir perekonomiannya. Pelan mungkin, tapi setidaknya kita sudah berbuat untuk dia. Iya, jadi membantu dia UMKM-nya juga kan bang. Berarti kan di mana kalau kita pergi ke tempat wisata kan ada pusat oleh-oleh, itu juga bisa membantu nggak sih bang kayak gitu? Lu gini, dia jualan itu dia udah keluar modal. Dan ketika dia jualan itu udah banyak itu yang lu spend, lu belanja apa aja itu udah membantu dia pegawainya, orangnya. Iya. Banyak. Iya. Gue pernah sampai mau nangis itu pedagangnya. Ketika gue nyampe di satu lokasi gitu, terus gue shoot gitu. Gue shoot itu gue ngomong ke kamera bahwa kalau lu belanja di sini, lu udah persis kayak tadi. Gue bilang 1 piring itu udah ngebantu ini. Semua. Ya, itu si ibunya sampai nangis. Makasih bang. Ya, karena memang itu. Iya. Yang dia mau adalah dagangannya laku. Benar. Dia seneng kalau lu bantu dengan sembako, tapi cuma 1 minggu bro. Benar. Tapi kalau kita beli itu. Tapi kalau lu beli, lu bantu dagangannya. Dia sementara itulah hidupnya dia. Iya. Penghasilannya dari situ sih bang. Iya benar. Jadi buat brokerat semuanya kalau lu mau kemana-mana bawa duit aja, jangan bawa bekal. Jadi kita bisa membantu semua yang ada di sana ya. Bener perjalanan, ya. Lu di perjalanan menuju ke pantai atau mana, di tengah jalan lu beli buah, beli rambutan, kan banyak orang yang pedagang yang membantu, petaninya kebantu, semuanya kebantu. Intinya semua. Jangan lu, ya bukan nggak salah sih sebenarnya, haknya lu juga kalau lu misalnya beli di supermarket di Jakarta, lu muatin semua di motor atau di mobil lu bawa ke gunung sana gitu, di sana lu pesta, lu bukain, itu nggak salah. Bener. Tapi gue berharap kita juga bisa bantu. Benar. Dengan pengertian yang tadi, maksudnya. Benar. Sumpah ini banyak banget masukan dari Bang Robin ya, baik dari tadi UKM, para wisata, apa yang dari budaya dari Indonesia, kayak Indonesia itu kaya banget. Kalau mau diceritain ini bisa seharian kali bang ya, bener banget ya. Bener kata bang Robin, ini bisa 2 jam gua ngobrol. Kalau ngobrol ini bisa seharian pakai ngopi, banyak ya.
intinya Bang Robin ini udah berpetualang apa namanya di Indonesia ya, terutama di Indonesia, baik di apa hutan ya, di hutan. Pokoknya perjalanan gua itu nembus ke hutan, ke kampung, ke desa, balik lagi ke kota, gitu aja terus. Benar, membantu teman apa masyarakat yang ada di Indonesia gitu kan, mengeksplor para wisata yang ada di Indonesia. Thank you banget Bang Robin, thank you banget sharing-sharingnya. Mudah-mudahan channel Bang Robin makin maju. Terus 2024 Bro Garas bisa follow. Boleh. Subscribe. Robinson Journey itu punya sosmed namanya semua sama, Robinson Journey. Instagramnya juga. Instagram, YouTube, TikTok kamu punya ya Bang ya? Jam sekarang ada. Robinson Journey juga. TikTok juga ada. Tapi nggak begitu ramai, lebih ramai di Instagram sama di YouTube. Okay. Tapi sorry lo ya, di YouTube itu tadi yang gue bilang kurang dari 10% yang bisa 10% dari bisa lihat. Nah, jadi kalau pengen tahu lebih dalamnya nonton di media yang ada di TV. Akan ada infonya. Pokoknya mudah-mudahan Bang Robin di 2024 ini apa yang pengen diekspor semakin tercapai ya Bang. Amin. Thank you banget Bang. Thank you banget udah sharing-sharing ke Bro Garage. Jadi sukses untuk PUBG ya. Amin, sukses terus. Podcastnya, biar semua konten-kontennya itu bermanfaat untuk bener banget. Ya. Jadi sampai jumpa lagi Bro Garage, saya Bro Epic dan Bang Robinson. Sampai jumpa lagi. See you. Bye-bye.